Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Nisa Fadilatul Husna, Liah Amelia, Agustina Triwuryani, Sarah Rahmawati, dan saya sendiri Antisa Putri akan menjelaskan tentang anggaran produksi. Anggaran produksi adalah anggaran yang dinyatakan di dalam satuan fisik produk yang akan dihasilkan pada periode anggaran, yaitu sebesar kuantitas penjualan yang dianggarkan disesuaikan atau di-adjust dengan perubahan kuantitas persediaan awal dan akhir periode yang dianggarkan. Rumus anggaran produksi sendiri ada anggaran penjualan ditambah persediaan akhir dikurangi persediaan awal. Baik, sekian dari saya, dilanjutkan dengan pemateri selanjutnya. Baik, di sini saya akan menjelaskan salah satu contoh soalnya. Yang pertama yaitu triwulan 1 Rp 115.000, triwulan 2 Rp 85.000, triwulan 3 85.000, triwulan 4 115.000. Nah, persediaan awal di sini yaitu 60.000 dan persediaan akhirnya yaitu 40.000. Ditanyakan, buatlah anggaran produksi dengan menggunakan metode stabilitas tingkat produksi dan persediaan. Nah, kita akan menjawab yang pertama yaitu menggunakan metode stabilitas produksi. PT Takjub anggaran produksi tahun 2000. Nah, uraian atau keterangan yang pertama yaitu penjualan untuk triwulan 1 ada 115.000, triwulan 2 85.000, triwulan 3 85.000, triwulan 4 115.000, dan jumlah total dari penjualan yaitu 400.000. Yang kedua yaitu persediaan akhir untuk triwulan 1 40.000, triwulan 2 50.000, triwulan 3 60.000, dan triwulan 4 40.000, jumlahnya 40.000. Nah, yang ketiga yaitu ada barang yang tersedia, ada triwulan 1 155.000, triwulan 2 135.000, triwulan 3 145.000, triwulan 4 155.000, dan jumlah total dari barang yang tersedia ada 440.000. Yang keempat yaitu ada persediaan awal 60.000, triwulan 1, untuk triwulan 2-nya ada 40.000, triwulan 3 50.000, triwulan 4 60.000, dan jumlah total dari persediaan awal yaitu 60.000. Selanjutnya yang kelima yaitu ada tingkat produksi, triwulan 1 95.000, triwulan 2 95.000, triwulan 3 95.000, triwulan 4 95.000, dan jumlah total dari tingkat produksi ada 380.000. Tingkat produksi per triwulan yaitu 380.000 dibagi 4, yaitu total menggunakan metode stabilitas produksi ada 95.000. Selanjutnya yaitu cara yang kedua menggunakan metode stabilitas persediaan. Pada Takjub anggaran produksi tahun 2000. Uraian atau keterangan yang pertama yaitu ada penjualan triwulan 1 115.000, triwulan 2 85.000, triwulan 3 85.000, triwulan 4 115.000, dan jumlah total dari penjualan ada 400.000. Untuk yang kedua ada persediaan akhir, triwulan 1 55.000, triwulan 2 50.000, triwulan 3 45.000, triwulan 4 40.000, dan jumlah total dari persediaan akhir ada 40.000. Yang ketiga ada barang yang tersedia untuk triwulan 1 170.000, triwulan 2 135.000, triwulan 3 130.000, triwulan 4 150.000, dan jumlah totalnya ada 440.000. Barang yang keempat yaitu ada persediaan awal, triwulan 1 60.000, triwulan 2 55.000, triwulan 3 50.000, triwulan 4 ada 45.000, dan persediaan awal dari jumlah total yaitu 60.000. Selanjutnya yang kelima ada tingkat produksi untuk triwulan 1 110.000, triwulan 2 80.000, triwulan 3 80.000, triwulan 4 110.000, dan jumlah total dari tingkat produksi ada 380.000. Nah, selisih tingkat persediaan yaitu rumusnya persediaan awal dikurangi persediaan akhir dibagi 4. Jadi 60.000 dikurangi 40.000 dibagi 4, yaitu 20.000 dibagi 4, dan total hasil akhirnya ada 55.000. Nah, dari tadi dapat disimpulkan bahwa dari soal tersebut yang pertama menggunakan metode stabilitas produksi total akhirnya 95.000, dan yang kedua menggunakan metode stabilitas persediaan untuk total selisih tingkat persediaannya totalnya ada 5.000. Di sini saya akan menjelaskan tentang anggaran produksi. Anggaran produksi ini terdiri dari 3 bagian, yaitu bagian yang pertama ada anggaran bahan baku, yang kedua ada anggaran tenaga kerja, dan yang ketiga ada anggaran overhead pabrik. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, selanjutnya adalah anggaran bahan baku. Anggaran bahan baku adalah anggaran yang merencanakan secara lebih terperinci dengan menggunakan bahan baku untuk proses selama produksi yang akan datang.
Lalu selanjutnya anggaran tenaga kerja langsung. Anggaran tenaga kerja langsung adalah anggaran yang merencanakan secara lebih terperinci untuk upah yang akan dibayarkan kepada tenaga kerja langsung selama periode yang akan datang. Yang di dalamnya meliputi anggaran jam kerja langsung dan anggaran biaya tenaga kerja langsung. Lalu selanjutnya anggaran biaya overhead pabrik. Anggaran biaya overhead pabrik adalah anggaran yang merencanakan beban pabrik tidak langsung selama periode yang akan datang, yang meliputi rencana tentang jenis biaya tidak langsung dan waktu biaya tidak langsung tersebut dibebankan dengan masing-masing bagian, dikaitkan dengan departemen produksi dan departemen jasa biaya tersebut terjadi. Untuk materi selanjutnya ada tujuan penyusunan anggaran produksi, antara lain yang pertama menunjang kegiatan penjualan sehingga barang dapat disediakan sesuai dengan yang telah direncanakan. Yang kedua menjaga tingkat persediaan yang memadai, artinya tingkat persediaan yang tidak terlalu besar atau tidak terlalu kecil. Yang ketiga mengatur produksi sedemikian rupa sehingga biaya produksi yang bisa ditekan seminimal mungkin. Selanjutnya ada langkah-langkah penyusunan. Yang pertama, penentuan periode waktu untuk produksi barang atau layanan. Yang kedua, penentuan jumlah satuan fisik barang yang harus diproduksi. Yang ketiga, penentuan waktu pembuatan barang untuk memproses bahan baku menjadi produk jadi, termasuk waktu produksi. Yang keempat, penentuan lokasi pembuatan barang berdasarkan faktor-faktor seperti aksesibilitas pasar, sumber daya, dan biaya produksi. Yang kelima, penentuan urutan proses produksi. Yang keenam, penentuan standar pemakaian fasilitas produksi. Yang ketujuh, penyusunan program pemakaian bahan baku, tenaga kerja, dan peralatan. Yang kedelapan, penyusunan standar biaya produksi seperti biaya bahan baku, tenaga kerja, dan overhead. Yang kesembilan, tindakan korektif bila diperlukan seperti pengambilan tindakan jika terjadi masalah atau deviasi dari rencana produksi. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan salah satu studi kasus CV Putra Mataram. Prosedur penyusunan anggaran biaya produksi CV Putra Mataram dengan langkah awal tentunya menentukan rencana produksi dengan mempertimbangkan data penjualan dan data produksi pada tahun 2018. Selanjutnya menyusun rencana penjualan. Untuk lebih jelasnya di sini saya akan menyajikan tabel yang menjelaskan prosedur penyusunan anggaran biaya produksi pada CV Putra Mataram, sekaligus memperbandingkan dengan kajian teori akuntansi, yaitu komponen penyusunan rencana produksi menurut kajian teori. Rencana produksi disusun dengan cara menambahkan antara anggaran penjualan dalam unit dengan unit persediaan akhir produksi yang selesai, yang tentunya diinginkan, kemudian yang dikurangi unit persediaan awal produk selesai. Menurut CV Putra Mataram, rencana produksi dengan cara mematok dan menghitung persentase berdasarkan kebutuhan produksi. Keterangannya di sini CV Putra Mataram belum sesuai. Komponen penyusunan rencana penjualan menurut kajian teori, rencana penjualan ditentukan dengan cara mengalihkan harga jual per unit dengan penjualan dalam unit yang tentunya diharapkan. Menurut CV Putra Mataram, rencana penjualan ditentukan dengan cara mengalihkan harga jual per unit dengan penjualan unit yang diharapkan. Keterangannya sesuai. Komponen penyusun anggaran biaya bahan baku menurut kajian teori, anggaran biaya bahan baku dilakukan dengan cara mengalihkan kuantitas bahan baku per unit yang dianggarkan. Menurut CV Putra Mataram, perusahaan tidak menyusun anggaran biaya bahan baku secara rinci. Keterangannya di sini belum selesai berdasarkan perbandingan di atas. Jadi dapat disimpulkan bahwa prosedur atau tahap-tahap penyusunan anggaran biaya produksi yang dilakukan oleh CV Putra Mataram belum sesuai dengan prosedur penyusunan anggaran biaya produksi. Menurut kajian teori, hal ini dikarenakan langkah awal yang dilakukan perusahaan dalam menyusun anggaran biaya produksi adalah menyusun rencana produksi dan selanjutnya rencana penjualan. Hal ini sangat bertolak belakang dengan kajian teori
yaitu menyusun rencana penjualan terlebih dahulu, kemudian menyusun rencana produksi. Dengan demikian, hal ini belum dapat menjamin terkendalinya biaya produksi yang tentunya akan dikeluarkan oleh perusahaan. Hal itu disebabkan karena tidak disusunnya secara rinci biaya produksi yang terdiri dari anggaran biaya bahan baku, anggaran biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik, sehingga dapat memunculkan biaya yang tidak terduga pastinya. Jadi, kesimpulan tentang materi penganggaran produksi adalah pentingnya perencanaan dan alokasi sumber daya yang efisien untuk memproduksi barang atau layanan dengan biaya yang sesuai dan kualitas yang diinginkan. Penganggaran produksi melibatkan estimasi biaya bahan baku, tenaga kerja, overhead pabrik, dan faktor-faktor lainnya yang mempengaruhi proses produksi. Tujuannya adalah untuk memastikan produksi yang efisien dan menguntungkan, serta untuk mengidentifikasi peluang penghematan dan peningkatan kinerja. Terima kasih, cukup sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.